Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik hari ini. Karena kita bakal menelusuri perjalanan teknologi yang keren banget. Kita mau ngobrolin gimana sih ceritanya aplikasi Java itu bisa berkomunikasi sama database, mulai dari cara-cara lama yang prosedural banget, sampai akhirnya berevolusi jadi solusi modern, berbasis objek yang pastinya jauh lebih elegan. Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, coba deh bayangin skenario ini sebentar. Gimana jadinya kalau bank terbesar di dunia tiba-tiba kehilangan semua data, tabungan, dan pinjaman nasabahnya? Wah, pastinya bakal kacau balau kan? Ekonomi global bisa hancur dan kepercayaan orang benar-benar hilang, tak bersisa. Skenario ekstrim dari materi sumber kita ini sebenarnya ngingetin kita satu hal krusial. Penyimpanan data yang andal dan konsisten itu bukan sekedar fitur tambahan, itu adalah nyawa kebutuhan mutlak buat sistem-sistem penting yang menggerakkan dunia kita. Nah, biar obrolan kita terarah, ini dia 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, soal masalah penyimpanan data. Kedua, kita kenalan sama JDBC. Ketiga, kita bedal 5 langkah menggunakan JDBC. Keempat, soal ketidakcocokan objek relasional. Dan terakhir, gimana kita menjembatani celah tersebut menggunakan ORM. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah penyimpanan data. Kayak yang udah kita singgung lewat contoh bank tadi, menjaga supaya data-data yang sifatnya sangat kritis ini tetap aman dan utuh itu benar-benar harga mati, nggak bisa ditawar. Coba perhatiin aplikasi yang kita pakai tiap hari. Itu kan nggak pernah diam ya, mereka itu dinamis banget. Terus-terusan nerima input dari user, terus ngasilin data baru buat dipakai lagi nanti. Nah, pergerakan data yang nggak ada hentinya ini otomatis bikin kita mikir, gimana caranya program Java yang kita bikin bisa berinteraksi sama database eksternal di luar sana, baik itu SQL maupun NoSQL, dengan aman, tanpa takut datanya hilang atau kerap. Pertanyaan tadi langsung bawa kita ke bagian kedua. Mari kita sambut pahlawan pertama kita dalam evolusi ini, JDBC, sang penerjemah pertama. Buat yang belum terlalu familiar, mari kita perjelas dulu Java Database Connectivity atau biasa kita sebut JDBC. Itu simpelnya adalah sekumpulan API semacam antarmuka generik yang dibikin supaya aplikasi Java kita bisa langsung ngobrol dan berinteraksi sama database. Tapi ada satu poin penting yang harus banget kalian ingat. JDBC ini sifatnya generik. Dia cuma ngasih semacam aturan main dasar. Nah, untuk implementasi spesifiknya, dia tetap butuh bantuan dari masing-masing vendor database. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh Maria, DB dan MongoDB kita tahu. Struktur dari cara kerja internal tiap database itu kan beda-beda banget, tergantung siapa vendornya. Makanya JDBC butuh yang namanya driver khusus. Setiap vendor wajib bikin driver mereka masing-masing, yang ibaratnya bertugas jadi penerjemah lokal antara aplikasi Java buatan kita dan mesin database mereka yang unik itu. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru nulis kode pakai JDBC, ada beberapa syarat mutlak yang harus disiapin. Kalian wajib punya skema database yang jelas, terus butuh username dan password untuk akses masuknya. Jangan lupa rute jaringan atau lokasi file yang benar supaya bisa nyambung ke server. Dan pastinya driver spesifik dari vendor yang baru aja kita bahas. Tanpa 4 hal ini, jangan harap aplikasi kalian bisa connect ke database. Benar-benar wajib ada ya. Kalau persiapannya udah beres, sekarang kita masuk ke fase teknis di bagian ketiga. Kita bakal beda bareng-bareng prosesnya lewat 5 langkah menuju JDBC. Proses poin krusialnya, kalau pakai JDBC kita harus mengikuti 5 langkah prosedural yang lumayan ketat. Apapun query yang kalian jalankan, urutannya pasti begini: 1. Load drivernya, 2. Bangun koneksi ke database, 3. Buat jalanin statement SQL-nya, 4. Ambil dan kelola resource set alias data hasilnya, dan 5. Yang gak kalah penting, bersihin atau tutup sumber dayanya. Selalu urut seperti ini, gak bisa dilompat-lompat. Coba kita zoom in sedikit di langkah keempat. Bayangin ada sebuah kursor di dalam objek resource set. Awalnya kursor ini ngembang, gak nunjuk manapun, terus pas kita panggil perintah next, nah kursornya baru mulai jalan, turun satu baris ke satu. Pertama misalnya ke nama Marcelino, panggil next lagi dia turun ke Yoga, turun ke Nasra, sampai akhirnya di panggilan keempat karena datanya sudah habis, dia bakal balikin nilai false. Benar-benar cara kerja yang sangat mekanis ya untuk baca data. Dan akhirnya sampai kita di langkah kelima. Ini penting banget buat diperhatiin, di materi kita ditekankan banget kalau nutup sumber daya secara manual itu wajib hukumnya, apalagi kalau kalian nggak pakai block try with resources. Oh iya, aturannya juga harus dari bawah ke atas alias button up.
Maksudnya gimana? Tutup result setnya dulu baru statement, dan terakhir baru tutup. Koneksinya jangan kebalik. Kalau koneksinya ditutup duluan padahal statementnya masih jalan, wah siap-siap aja yang ngadepin aplikasi yang bocor memori atau tiba-tiba error. Nah, disinilah kita nemuin semacam 5 plot twist dalam kita masuk ke bagian keempat, ketidakcocokan objek rasional. Atau gampangnya, benturan dua paradigma yang saling berseberangan. Masalahnya tuh begini sahabat, hebatnya JDBC. Pendekatan ini kerasa prosedural banget karena hasilnya cuma berupa data tabular, yaitu baris dan kolom. Padahal aplikasi Java modern itu kan dibangun di atas objek-objek yang saling terkait. Jadi pas data dari objek itu mau ditarik atau disimpan ke tabel, ada ketidakcocokan yang bikin pusing developer. Ibaratnya kita maksa masukin kotak ke dalam lubang yang bentuknya bulat. Gak pas banget kan? Gesekan dan rasa frustasi inilah yang mendorong lahirnya revolusi di bagian kelima kita, menjembatani celah dengan ORM. Ini dia penyelamat objek oriented modern kita. Mari kenalan sama Slash Relational Mapping, atau yang biasa kita panggil ORM. Satu hal yang harus digarisbawahi dari awal ORM, ini adalah sebuah konsep, bukan sekedar nama satu produk tertentu. Konsepnya itu secara elegan mengubah data di tabel rasional jadi bentuk objek di Java. Dan bisa balikin lagi objek itu jadi data, yang artinya ini bikin kita tetap menulis kode dan melihat data dengan sudut pandang objek oriented yang konsisten dari awal sampai akhir. Nah, disinilah momennya kejadian. Konsep database yang kaku itu langsung diterjemahkan jadi bahasa objek, dan sebuah tabel dan view di database dipetakan jadi kelas entitas di Java. Sebuah baris atau record berubah wujud jadi satu instan atau objek utuh, dan kolom-kolom di tabel itu jadinya ya atribut yang nempel di objek tersebut. Semuanya langsung nyambung ke intuitif banget. Tentu aja keajaiban ini gak jalan sendirian. Di balik layar ada yang namanya pola mapper. Pola inilah yang sibuk ngurusin status dari entitas kita supaya selalu konsisten sama database. Mapper ini dibantu sama file konfigurasi seperti persistency.xml buat ngatur koneksi JDBC mana yang dipakai dan gimana tabel dipetakan ke model kita. Yap, benar-benar ORM. Itu sebenarnya di lapisan terdalamnya tetap pakai JDBC, cuman bedanya beban kerja manual yang panjang dan berulang tadi udah diotomatisasi. Jadi kita tinggal terima beres. Jadi itulah perjalanan evolusi kita dari rutinitas manual JDBC sampai ke keajaiban otomatis ORM. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau ORM bisa begitu sempurna yang menyembunyikan kerumitan kerelasian di balik objek Java yang rapi, apakah kita sebagai developer punya resiko kehilangan sentuhan dengan kekuatan, presisi, dan performa maksimal dari data yang ada di bawah ini? Ini adalah sebuah trade-off yang seru merancang sistem. Terima kasih udah nemenin saya bahas ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.